Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jeffrey Arna Rahman, NIM 18073012, Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem vakum pada AC mobil. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem vakum. Kita harus mengetahui memvakum pada AC itu apa. Yaitu memvakum pada AC merupakan proses yang dilakukan untuk membuat tekanan atau ruang tertutup lebih rendah dari tekanan atmosfer dalam 1 atm. Tujuan pemvakuman pada sistem AC pendingin mobil pada AC mobil adalah mengosongkan semua sistem dari udara, uap air, juga bertujuan untuk mengetahui apakah sistem AC itu terjadinya kebocoran atau tidak. Itu alat yang kita gunakan yaitu adalah vacuum pump dan manifold gauge. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara atau langkah-langkah untuk melakukan langkah-langkah untuk melakukan memvakum pada AC mobil. Yang pertama, setelah kita siapkan alat-alatnya, yang pertama kita pastikan katup high dan low itu terkunci. Yang kedua, selanjutnya yaitu kita pasangkan pipa atau selang yang berwarna merah yang high kepada discharge atau D pada selang pada D pada vakum. Yang kedua, pada pompa vakum yang kedua kita hubungkan yang low ke service valve section atau yang bertanda S ke kompresor, S kompresor. Sedangkan selang yang berwarna kuning kita pasangkan ke pompa input vakum. Jadi setelah kita pasangkan kabelnya sesuai dengan aturan, yang high ke valve discharge atau D, yang low ke service valve section yang S atau S, yang kuning kita hubungkan ke input vakum. Setelah kita hubungkan ketiga selang tersebut, kita nyalakan pompa vakum selama 1 menit agar oli pada pompa vakum bersirkulasi dengan baik. Lalu kita buka katup high dan low manifold gauge dan kita buka juga katup pada pompa vakum untuk dalam posisi open, sehingga aliran akan mengalir dari AC ke pompa vakum. Terjadinya aliran dari AC ke pompa vakum. Selanjutnya kita lakukan pemvakuman itu selama kurang lebih dari 5 menit sampai jarum indikator manifold gauge low yang berwarna biru menunjukkan skalar sekitar 60 cmhg vakum. Yang selanjutnya jika besaran 60 cmhg tadi tidak tercapai, dapat dipastikan AC mengalami kebocoran. Sistem AC mengalami kebocoran. Yang selanjutnya, jika tidak ada kebocoran, kita lanjutkan pemvakuman sampai 7 cmhg. Kemudian kita tutup kedua katup pada manifold gauge dan kita matikan pompa vakum. Dan kita tunggu selama 5 menit lagi.
Uh, jadi kita mematikan bertujuannya itu kita lihat, kita lihat dan perhatikan jarum yang setelah kita matikan, kita perhatikan selama 5 menit, kita lihat jarum manifold gauge berubah naik. Jika berarti kebocoran berubah naik, kalau jika jarumnya naik berarti ada kebocoran pada sistem AC yang kita vakum. Itu yang kedua. Ketika kita mendapati kebocoran dan jarumnya naik, itu kita pastikan ada kebocoran pada sistem AC. Selanjutnya kita akan mencari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara atau tentang pengisian oli kompresor. Sama-sama kita ketahui komponen kompresor itu sangat penting dalam sistem AC. Jadi yang pertama kita harus merawat atau menjaga kompresor agar tetap berfungsi dengan baik. Salah satunya yaitu dengan melakukan pengecekan atau mengganti oli kompresor. Oli kompresor ini memiliki peran yang sangat signifikan terhadap kompresor AC. Jadi dalam sistem kompresor AC terdapat piston yang bergerak mengikuti putaran mesin melalui puli kompresor. Jadi ketika AC mobil dinyalakan, kerusakan pada kompresor tertentu dapat terjadi apabila tidak terdapat oli pada kompresor atau pada pergerakan piston kompresor. Jadi ketika olinya itu tidak ada, itu sangat merusak sekali gitu, sangat dapat merusak pergerakan dari piston kompresor yang ada di dalam kompresor. Jadi fungsi dari oli kompresor ini dapat kita dapat kita bilang yaitu untuk melumasi kompresor AC mobil agar terhindar dari kerusakan yang tidak kita inginkan. Jadi dapat mengurangi bunyi-bunyi keras pada kompresor. Jadi hal ini merupakan salah satu tanda oli kompresor telah habis ketika kompresor mengalami bunyi yang aneh atau bising. Jadi dapat kita lihat berarti oli kompresor itu telah habis, atau dapat kita estimasikan habisnya itu karena mengalami kebocoran atau batas pakai yang sudah berakhir, atau pemakaian oli kompresornya itu tidak pernah diganti, atau terjadinya kebocoran. Itu akan mengakibatkan habis atau oli kompresor itu kurang. Jadi dalam sistem kompresor kita akan melakukan saya akan menjelaskan tata cara pengisian oli kompresor pada sistem AC mobil. Jadi setelah kita lakukan langkah pemvakuman pada sistem AC, yaitu di langkah selanjutnya kita akan melakukan pengisian oli kompresor. Setelah yang saya jelaskan tadi, setelah kita melakukan pemvakuman pada sistem AC, kita akan melakukan pengisian oli kompresor. Jadi yang pertama manifold gauge yang terpasang, setelah kita lakukan pengisian tersebut, kita pasang manifold gauge. Setelah terpasang, pastikan katup high dan low manifold gauge terkunci. Pastikan selang yang berwarna merah atau selang high dan selang high terhubung atau kita pasangkan kepada
valve discharge atau selang yang D. Dan selang yang berwarna biru atau low kita hubungkan kepada service valve section atau ke S kompresor. Terus kita masukkan oli. Kita masukkan oli pada gelas ukur sesuai dengan takaran. Ketika penggantian komponen kondensor, kita masukkan oli yang dimasukkan adalah 40 cc. Ketika kita melakukan penggantian komponen evaporator, oli yang kita masukkan yaitu sekitar 40 cc. Dan ketika kita melakukan penggantian komponen receiver and dryer, kita lakukan oli yang kita masukkan adalah 10 cc. Lebihkan 10 cc untuk setiap penambahan oli. Itu kemudian dengan catatan ya tadi kita harus melebihkan 10 cc pada setiap penggantian oli. Kemudian selang yang berwarna kuning kita pasangkan pada service can tap atau pada tabung refrigeran, dan bukanlah service can tap pada tabung sehingga kita buka sehingga refrigeran mengalir kepada selang yang berwarna kuning. Jadi setelah selang kita mengalir kepada selang berwarna kuning, kita tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang yang berwarna kuning dengan manifold gauge itu mengakibatkan sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini tujuannya yaitu membuang kadar udara atau uap air yang ada pada selang yang berwarna kuning. Jadi ketika kita pasangkan selang berwarna kuningnya, kita tekan pentilnya sedikit atau kita longgarkan sedikit selang yang berwarna kuning tersebut. Gunanya memang untuk mengeluarkan atau membuang kadar udara atau uap air yang ada pada selang yang berwarna kuning tersebut. Jadi setelah itu kunci kembali sambungan tersebut, kemudian pindahkan selang kuning dari service can tap ke refrigeran ke dalam gelas ukur yang sudah diisi oli. Buka tutup low atau tutup selang yang berwarna biru pada manifold gauge, maka oli akan terhisap ke dalam sistem dengan sendirinya akibat kevakuman dari sistem AC. Jadi setelah kita keluarkan kadar udaranya tadi, kita keluarkan kadar udaranya tadi, kita kunci kembali, kemudian kita pindahkan dengan cepat ya, sehingga kita pindahkan dengan cepat selang yang dari service can tap tadi, langsung kita pindahkan kepada gelas ukur yang sudah kita isi dengan oli. Jadi oli itu akan terhisap oleh akibat dari kevakuman dalam sistem AC. Itulah cara mengisi oli kompresor pada sistem AC mobil. Oke, setelah kita melakukan pengisian oli pada kompresor tadi, kita akan melakukan pengisian refrigeran. Karena hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam cairan refrigeran, dalam pengisian refrigeran ini adalah cairan refrigeran jenis apa yang kita gunakan pada sistem mobil yang kita isi. Yaitu cara membedakannya adalah dengan melihat service valve. Jadi pada sistem AC tersebut, jika service valve berbentuk ulir, maka jenis refrigeran. Jika service valve-nya berbentuk ulir, maka jenis refrigeran yang kita gunakan adalah R12. Jika service valve berbentuk klem, maka jenis refrigeran yang kita gunakan adalah R13 4A.
134A. Jadi setelah kita pastikan itu tersebut, kemudian pastikan manifold gauge yang terpasang pada katup high dan low gauge terkunci. Pasangkan selang yang berwarna merah ke valve discharge atau D, dan selang yang berwarna biru ke service valve section S kompresor. Jadi kemudian selang yang berwarna kuning yang terpasang pada service cam tabung refrigeran, kita bukalah cap tab tersebut sehingga refrigeran mengalir ke selang yang berwarna kuning. Sehingga tekan pentil dan buka sedikit sambungan pada manifold gauge sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan untuk membuang gas atau membuang uap air yang ada pada selang yang berwarna kuning tadi. Setelah itu kita tutup kembali dengan rapat. Kita pada saat mesin dalam keadaan mati, bukalah katup yang berwarna biru atau low, dan pada manifold gear secara perlahan, dan perhatikan indikator manometer berwarna biru sehingga tekanan pengisian sampai mencapai 4,2 kg per cm kubik atau 60 PSI. Kita tutup kembali katup berwarna biru pada manifold gauge. Setelah kita buka itu, kita tutup kembali selang yang berwarna biru tadi. Terus mobil kita nyalakan. Selanjutnya mobil kita nyalakan. Pada saat mobil menyalakan mobil mesin sehingga kemudian tahan dalam posisi handle gas dalam posisi 1500 sampai 2000 rpm. Posisikan blower maksimal dan pendingin maksimal. Blower kita posisikan ke paling tinggi dan pendinginnya kita posisikan ke paling tinggi juga. Kita buka semua jendela atau kaca mobil. Kita pasangkan termometer pada angin yang keluar dari evaporator. Kita dekatkan termometer kepada angin yang keluar pada evaporator untuk melihat temperatur pendinginnya. Setelah itu kita harus memperhatikan side glass. Kita perhatikan side glass, apakah kondisi refrigeran sudah cukup. Ciri-cirinya terdapat banyak gelembung, maka refrigeran masih dalam kondisi kurang. Jika tidak ada gelembung, maka refrigeran bisa kita indikasikan refrigeran itu terlalu banyak. Dan jika gelembung sekali tidak terlalu banyak dan tidak berhenti, gelembungnya masih ada dan tidak terlalu banyak, jadi dapat kita pastikan. Jadi kita identifikasikan jadi refrigeran itu dalam keadaan yang cukup. Jadi setelah itu jika kurang, maka lanjutkan pengisian refrigeran dengan cara membuka secara perlahan katup yang berwarna biru atau katup low tadi pada manifold gauge. Posisi indikator termometer di antara yang biru di antara 15 kg cm kubik dan sampai 2,5 kg cm kubik. Dan posisi indikator tekanan nanometer yang berwarna merah di antara 14 kg cm kubik dan sampai 16 kg. Ini hal yang penting yang harus kita ketahui. Jangan sekali-sekali kita membuka katup yang berwarna merah atau high pada saat manifold gauge selama proses pengisian refrigeran pada mesin hidup. Itu sangat berakibat fatal ketika kita membuka katup merah atau katup selang berwarna merah, katup selang yang berwarna merah atau high. Jadi jika pengisian belum selesai, yang ditandai dengan banyaknya gelembung tadi pada side glass tadi, yang kita cek pada side glass tadi, dan pada indikator manometer yang sudah mendekati tekanan 16
kilogram sentimeter kubik, maka hentikan pengisian refrigeran. Kita harus menghentikan pengisian. Lakukan pendinginan kondensor dengan cara mendinginkan udara atau menyiramkan dengan menggunakan air. Jadi kita harus mendinginkan tersebut. Perhatikan kita harus mendinginkan kondensor dengan cara mendinginkan dengan udara. Kita hembuskan dengan udara atau kita siram dengan menggunakan air. Perhatikan indikator termometer dengan cara kita perhatikan dengan termometer yang berwarna merah. Jika sudah turun, maka lanjut. Ketika indikator merah itu naik, kita harus memberhentikannya dan mendinginkan kondensor terlebih dahulu. Jika sudah turun, kita bisa melanjutkan kembali pengisian refrigeran sampai kondisi cukup. Setelah itu kita matikan AC mobil, matikan mobil dan tutup servis kantap, dan pada tabung lanjutkan dengan membuka selang-selang yang terpasang pada sistem AC dengan hati-hati. Kita harus membukanya dengan hati-hati. Hal penting yang harus teman-teman ketahui ketika melepas selang lakukan dengan cepat sehingga agar refrigeran tidak keluar. Jika kita membukanya itu lambat atau terhalang, refrigeran akan bisa keluar dari selang kita cabut tersebut. Jadi langkah selanjutnya kita akan melakukan pencarian daerah di mana kebocoran pada selang tersebut, pada sistem AC tersebut. Kita pastikan selang berwarna merah terpasang ke discharge atau D. Selang berwarna biru kita pastikan terpasang kepada valve section atau S. Kedua katup kita buka, kedua katup manifold kita buka. Kemudian selang berwarna kuning kita hubungkan dengan selang angin bertekanan. Kita masukkan angin bertekanan hingga mencapai 2 kg per centimeter kuadrat, 2 kg per centimeter. Kemudian kita tutup kedua katup manifold gig. Setelah kita masukkan angin tersebut, kita tutup kedua katup manifold gig tadi. Kita oleskan busa sabun pada sambungan-sambungan pada sistem AC atau daerah-daerah yang dicurigai, sehingga ketika terjadinya kebocoran pasti ada gelembung-gelembung pada daerah tersebut. Pasti ada udara yang keluar, atau terjadinya gelembung pada daerah yang kita kasih sabun tersebut. Jika ada, maka melakukan perbaikan dan perbaiki, maka lakukan tahapan pevakuman kembali seperti prosedur yang saya sebutkan tadi, untuk memastikan kembali masih ada atau tidaknya kebocoran pada sistem AC. Yang kedua itu caranya itu dengan menggunakan refrigeran letak detektor. Itu kita pastikan selang berwarna merah terpasang ke D dan selang berwarna biru terpasang ke S. Kedua katup kita tutup. Kemudian selang berwarna kuning kita hubungkan ke tabung yang berisikan refrigeran pada service cam tap valve. Selama pemasangan service cam tap valve tadi pada tabung, sebelumnya kita memasang service tabung, putar handle berlawan arah jarum jam. Kita harus putar handle-nya berlawanan arah jarum jam. Kemudian putar disk berlawanan arah jarum jam sampai mencapai posisi tertinggi. Sekrupan valve ke tabung, kemudian sambungkan hose berwarna kuning manifold gauge kepada service can tap. Kita putar handle searah dengan jarum jam berlubang
Lalu kita putar handle berlawanan arah jarum jam sehingga gas dapat masuk ke hose ke tengah manifold gauge. Tekan pentil dan longgarkan selang yang berwarna kuning saat mengeluarkan udara yang dalam hose tengah manifold gauge. Kita buka. Terus setelah kita buka valve yang high yang berwarna merah. Kita masukkan refrigeran ke dalam dalam bentuk gas. Terus kita masukkan refrigeran sampai indikator tekanan sirkulasi manifold gauge berwarna biru mencapai 1. Cek sambungan di daerah sambungan daerah yang dicurigai menggunakan refrigeran dan leak detector dengan cara mendekatkan pada daerah yang dicurigai tersebut. Refrigeran letak detektor akan berbunyi mendeteksi kebocoran refrigeran. Jadi refrigeran leak detector ini akan berbunyi jika terjadi kebocoran refrigeran. Jika sudah ditemukan, perbaiki. Jika kita temukan, kita perbaiki dan kita lakukan pemakuman kembali.